Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga sampai hari ini kita diberi kesehatan. Saya Lia Rahim ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Keseimbangan Pasar dalam Ekonomi Makro kelompok 3. Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang keseimbangan pasar ekonomi makro individu. Keseimbangan pasar ekonomi makro individu ialah sistem ekonomi Islam yang mendorong konsep harga yang adil, terbuka dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna. Dan pada saat harga naik pada masa Rasulullah SAW dapat merujuk pada hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu an terkait dengan terjadinya kenaikan tingkat harga barang di kota Madinah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, pernah barang-barang di Madinah naik di zaman Rasulullah. Dan orang-orang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu menetapkan harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi pada jiwa dan harta. Maka makna tersebut bahwa harga dalam pasar itu harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hukum permintaan. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat terjadi dari sisi mana saja, baik dari permintaan maupun penawaran. Contoh, permintaan tinggi terhadap barang kebutuhan akan menyebabkan pasokan barang berkurang, bahkan menjadi langka. Keadaan tersebut menyebabkan harga barang akan meningkat. Dan sebaliknya, bila pasokan barang melambung, harga cenderung turun. Dan keadaan ini mendorong permintaan konsumen meningkat. Keseimbangan pasar terjadi ketika perpotongan antar kurva supply dan demand dalam keadaan rela sama rela. Selanjutnya itu keseimbangan pasar ekonomi industri, yang mana keseimbangan industri ini sama dengan keseimbangan pada ekonomi makro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang akan menjadi permintaan industri dan menjumlahkan kurva-kurva supply yang akan menjadi penawaran industri. Dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak merubah bentuk kurva demand ataupun supply. Selanjutnya itu ada keseimbangan pasar ekonomi makro agregat, yang mana seluruh individu dijumlahkan secara horizontal, yaitu dengan garis datar menjadi industri sehingga dapat kuantitas barang A yang ditawarkan dalam suatu perekonomian dan jumlah kuantitas barang A yang diminta dalam perekonomian, maka terbentuk kurva demand agregat dan kurva supply agregat dari industri. Bila mana kuantitas barang dan jasa setiap industri dikombinasikan dalam satuan yang sama, dapat dikatakan output nasional Y, maka diperoleh agregat demand dan agregat supply nasional. Selanjutnya itu ada keseimbangan pasar ekonomi makro, itu adanya uang dalam perekonomian. Masuknya uang dalam perekonomian mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum bertambah relevan, meskipun pada akhirnya keseimbangan umum terjadi pada saat AD sama dengan AS, yaitu supply. Dalam pembentukan agregat demand ada dua keseimbangan pasar yang menentukan, yaitu keseimbangan pasar uang. Dalam ekonomi Islam ada dua motif utama memegang uang, yaitu motif untuk melakukan transaksi dan untuk motif untuk berjaga-jaga. Sedangkan motif untuk spekulasinya, seperti yang dikemukakan oleh Keynes, tidak pernah akan ada di dalam ekonomi Islam. Sehingga permintaan uang untuk tujuan spekulasi atau yang merupakan fungsi dan tingkat bunga akan sebesar 0. Maka dari itu permintaan uang dalam ekonomi Islam selalu berhubungan dengan tingkat pendapatan. Proses tercapainya keseimbangan 10 proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Contoh, kita anggap proses awal berasal dari sisi permintaan. Permintaan tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasukan akan menyebabkan adanya kelangkaan. Padahal menurut hukum kelangkaan, suatu barang yang langka maka akan menyebabkan harga barang tersebut akan meningkat. Nah, yaitu keseimbangan pasar uang memakai kurva LM.
A. Kurva yang menunjukkan L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan L sama dengan M, di mana L jumlah likuiditas atau uang dalam perekonomian yang disebarkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dan M jumlah uang yang ingin diperoleh oleh masyarakat. Dalam istilah lain juga dikemukakan MS sama MD, di mana MD adalah money demand dan MS adalah money supply. Motif permintaan akan uang menurut John Maynard Keynes yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan permintaan uang untuk spekulasi. Kurva yang menunjukkan hubungan uang dan pendapatan. Semakin kaya seseorang, maka semakin besar pula keinginannya memegang uang untuk melakukan transaksi. Sebaliknya, semakin miskin orang, semakin kecil jumlah uang yang ingin dipegangnya. Money demand merupakan porsi tertentu dan kekayaan. Bila Y besar, maka MD besar. Bila Y kecil, maka MD TR kecil. Porsi itu sendiri disimbolkan dengan K yang relatif dari waktu ke waktu. Yang C yaitu kurva yang menunjukkan hubungan uang dan tingkat bunga. Semakin tinggi bunga, semakin orang tertarik menyimpan uang dalam deposito di bank konvensional. Dalam konteks lain, semakin tinggi bunga obligasi, semakin orang tertarik membeli obligasi konvensional. Itu bila orang meninggalkan simpanan uangnya dalam bentuk deposito di bank konvensional atau membeli obligasi konvensional, maka semakin sedikit uang yang tersedia baginya untuk melakukan spekulasi berjual beli saham di pasar saham. Selanjutnya itu ada dua keseimbangan pasar barang kurva IS, yaitu kurva yang menunjukkan I sama dengan S. Keseimbangan pasar barang digambarkan oleh kurva IS sesuai dengan namanya. Kurva IS menunjukkan I sama dengan S, di mana I investasi dan S saving atau tabungan. Dalam ekonomi makro dibahas bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lain untuk disimpan. Selanjutnya itu ada keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Menurut McQueen, kurva IS dan kurva LM dapat digambarkan dalam matematisnya sebagai berikut. IS bagi Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T ditambah I dalam kurung R tambah G LM. M atau P sama dengan L. Model tersebut menunjukkan kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, dan harga sebagai oksinus, sehingga hal tersebut menunjukkan kurva IS hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y. Hal ini sesuai dengan persamaan pada pasar barang, dan kurva M hanya menunjukkan kombinasi antara R dan Y yang sesuai dengan persamaan pada pasar uang. Kedua kurva tersebut dapat kita lihat dari gambar berikut. Hubungan kurva IS